Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan hati kehadiran Tuhan. Ya, saudara dan saya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya bersyukur malam hari ini saya boleh kembali menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Karena beberapa waktu yang lalu saya kurang enak badan dan saya tetap berusaha untuk boleh mempersiapkan renungan buat Bapak Ibu boleh dengar malam hari ini. Dan puji Tuhan beberapa hari yang lalu saya mulai boleh dipulihkan dan akhirnya selesai juga renungan untuk boleh saya sampaikan malam hari ini. Nah Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya saya mau mengingatkan Bapak Ibu apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa lakukan, bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah, saya percaya hadirat Tuhan tadi begitu luar biasa, kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan. Dan bukan saja di tempat di mana saya berada, tapi saya percaya juga di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan Tuhan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan pujian bagi Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah, saya juga percaya kita semua rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini juga membuat iman kita semakin hari semakin kokoh dan semakin kuat di dalam menghadapi situasi apapun, kondisi apapun saat ini yang semakin tidak menentu. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, anak-anaknya, yang selalu mengandalkan dan berharap kepada Dia. Dan biarlah kita pun semakin hari boleh semakin mengenal akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-62. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube atau link Facebook yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Zoom. Nah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-62. Dan malam hari ini saya masih tetap beri tema di ruang Maha Kudus Tuhan. Dan ini adalah bagian yang ke-7. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati, boleh lambaikan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan renungan pada malam hari ini, saya mau mereview dengan singkat renungan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, di dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu masih ingat tentunya akan tabernakel Musa. Di situ ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Di halaman ada mezbah bakaran.
Terus masuk ke ruang yang tengah, ada ruang yang kudus. Di situ ada meja sajian roti dan menorah. Sebelum masuk ke ruang yang paling belakang, di situ terdapat tirai. Bapak Ibu, tirai inilah yang terbelah ketika Yesus mati di kayu salib. Kemudian di situ tinggal satu benda terakhir untuk dia masuk ketemu dengan Tuhan, namanya mezbah pembakaran ukupan atau mezbah pembakaran dupa atau mezbah dupa. Nah, Bapak Ibu, apa mezbah ukupan atau mezbah dupa itu? Mezbah ukupan atau mezbah dupa ini tidaklah sama dengan mezbah bakaran. Di mezbah ukupan atau mezbah dupa ini ada rempah-rempah pilihan yang sangat harum. Ada wangi kemenyan yang harum sampai-sampai melekat di baju imam. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Di mezbah ini hanya ada 2 ukupan. Wahyu pasal 5 dan Wahyu pasal 8 menuliskan bahwa di situ yang pertama ada doa. Dan yang kedua adalah pujian dan penyembahan. Nah Bapak Ibu, itulah doa pujian dan penyembahan. Apa itu pujian, penyembahan atau praise and worship? Worship atau penyembahan itu berasal dari kata Yunani proskuneo atau dalam bahasa Inggris adalah tukis atau mencium. Kemudian di dalam konteks kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk apa Yesus datang yang kedua kali? Untuk menjemput mempelai perempuannya. Untuk menjemput kita, Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan untuk merayakan pesta besar perkawinan anak domba. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi syarat dalam satu perkawinan itu? Syaratnya adalah sudah dewasa. Jadi Bapak Ibu, seseorang disebut dewasa, itu dapat kita lihat dari ekspresi penyembahannya. Nah selanjutnya kita sudah membahas tentang latreo, yaitu hadiah yang terbaik yang harus kita bawa kepada seorang raja ketika kita menghadap raja. Dan itu adalah pujian dan penyembahan yang terbaik dari kita. Kemudian kita sudah membahas tentang siapa worship leader pertama. Kita sudah membahas apa tujuan Tuhan menciptakan manusia. Mengapa manusia berharga di mata Tuhan? Bagaimana sikap kita dalam menyembah Tuhan? Dan minggu yang lalu kita pun sudah membahas tentang manifestasi kehadiran Tuhan yang sudah lama tidak dilihat oleh orang-orang Israel, yaitu ketika Salomo mentahbiskan bait suci. Dan ini merupakan tipologi dari jalan salib. Jalan penuh penderitaan. Jalan Via Dolorosa yang Yesus harus jalani sampai dia mati di kayu salib. Sebagai korban persembahan yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Persembahan yang mahal harganya dan yang sempurna. Dan malam hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja sejak dari awal penciptaan manusia sampai pada kesudahan dari semuanya. Sampai Tuhan menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, segala yang hidup di dalamnya, Tuhan hanya cukup berfirman saja. Maka semuanya terjadi. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bekerja. Bapak Ibu perhatikan. Inilah pertama kali Tuhan bekerja. Sejak dari pertama kali penciptaan, Tuhan tidak pernah bekerja. Tuhan hanya berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Bapak Ibu lihat, Tuhan bekerja. Tuhan ambil tanah, Bapak Ibu. Dan dia mulai mengotori tangannya dengan tanah, Bapak Ibu. Tuhan bekerja. Dia sedang buat apa, Bapak Ibu? Dia sedang buat image-nya. Gambarnya. Dan dia buat dari tanah. 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 Ya, tanah. Lalu dia hembuskan napas hidupnya. Mari Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, ya,
kita tunggu. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengambil debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dengan tiupan nafas Tuhan, Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk yang hidup. Dan pada waktu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka keajaiban terjadi. Seketika itu juga tanah berubah menjadi daging. Seluruh tubuhnya terbentuk. Dan begitu mata Adam terbuka, di mana dia ditempatkan, Bapak Ibu? Di Eden, the spot of presence. Nah, Bapak Ibu, sejak hari pertama Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bekerja sampai saat ini. Amin, Bapak Ibu. Mari kita membahasnya dan merenungkan hal ini, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan bekerja sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau saya analogikan Tuhan bekerja sampai saat ini dengan sebuah tarian, maka ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam, Adamlah yang menjadi partner Tuhan ketika Tuhan menari. Nah, saya mau memberikan satu gambaran tentang atmosfer surga, tentang budaya surga, tentang suasana surga. Yang pertama, di surga itu ada kasih. Bapak Ibu, apa dasar seseorang mengasihi? Hubungan. Apa definisi dari penyembahan? Di sini dipakai kata proskuneo dan diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya to kiss atau mencium. Bapak Ibu, apa alasan Bapak Ibu mencium seseorang? Jarakkah atau hubungan? Hubungan, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita menyanyi, bukan berarti kita menyanyi, menaikkan pujian itu artinya kita menyembah. Bukan Bapak Ibu. Lagu yang kita nyanyikan, pujian yang kita naikkan adalah hadiah yang seharusnya kita bawa kepada seorang raja. Disebut latreo. Tetapi penyembahan itu adalah hubungan. Penyembahan tanpa hubungan adalah penyembahan yang terpaksa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Datang dan hampiri Tuhan dengan sengaja. Masuk dalam hadirat Tuhan dan cari wajahnya. Dengan sengaja. Dan milikilah waktu untuk bersama dengan Tuhan di dalam penyembahan. Tuhan, aku rindu untuk lebih dekat lagi denganmu. Lebih dekat lagi. Dan lebih dekat lagi. Tuhan, aku rindu untuk lebih lama lagi di hadirat. Kemana aku belum cukup. Hari ini aku ingin lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Dan lebih lama lagi. Yang kedua, ada joy. Ada sukacita. Bapak Ibu, di saat kita datang menyembah Tuhan, maka ada sukacita. Ada sukacita surgawi yang mengalir seperti sungai di dalam kehidupan kita. Amin. Dan Bapak Ibu pasti tidak akan melewatkan momen penyembahan ini, bukan? Karena sukacita inilah yang menjadikan hidup kita penuh dengan kemenangan di dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ada kesatuan antara Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dikatakan, baiklah kita. Artinya ada 3 pribadi yang merupakan kesatuan. Dan ketiga pribadi ini bekerja dalam satu kesatuan. Nah Bapak Ibu mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 6 dan 8, kemudian ayat 14 dan 16. Nah, di situ di ayat-ayat ini
disampaikan, mungkin Pak Hen bisa tampilkan juga gambarnya mengenai cakrawala itu. Nah, Bapak Ibu, Pak Hen bisa gabung dengan ayatnya enggak? Ya, kalau bisa lebih baik lagi supaya kita melihat. Kita bisa melihat ada water above the firmament, kemudian ada air yang di bawah, ada yang di atas. Okay, I need some time. Give me some time. Ya, Sambil jalan aja. ya kalau belum bisa, kita tampilkan ayatnya aja Pak Hens. Oh, oke. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat yang ke-6 sampai ke-8, kemudian ayat 14 sampai 16. Di situ dikatakan, ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, tadi Bapak Ibu bisa lihat gambarnya mungkin ya. Kemudian ayat 7 dikatakan, maka Allah menjadikan cakrawala itu dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Kemudian ayat 8 dikatakan, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-14 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat yang ke-15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau saya analogikan Tuhan bekerja sampai saat ini dengan sebuah tarian. Ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam, Adamlah yang menjadi partner Tuhan ketika Tuhan menari. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ayat-ayat tadi dan gambar tadi. Itulah alam semesta. Waktu pertama kali Tuhan ciptakan, Tuhan itu adalah seniman yang agung. Dan ini adalah aula tempat Tuhan menari. Kemudian Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala burung melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dan Tuhan tempatkan Adam di mana, Bapak Ibu? Di Eden. The spot of presence. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam, Adamlah yang menjadi partner pertama Tuhan ketika Tuhan menari. Tetapi Bapak Ibu, waktunya nggak lama. Nggak lama Bapak Ibu. Tuhan menari dengan Adam. Dan Adam melepaskan pelukan itu. Adam melepaskan pelukan Tuhan Bapak Ibu. Adam melepaskan tangannya dari tangan Tuhan. Bapak Ibu,
ketika saya duduk dan merenungkan peristiwa ini, peristiwa Adam melepaskan pelukan Tuhan, saya melihat figur Tuhan yang lain. Tuhan tidak menghukum Adam di Taman Eden, tapi Tuhan kasih tahu konsekuensinya kalau melanggar apa yang sudah ditetapkannya. Nah Bapak Ibu, ketika Adam melanggar ketetapan Tuhan, Tuhan kemana? Diam di sorga kah? Di Taman Eden kah? Tidak. Eden disisihkan, disingkirkan. Tuhan kemana Bapak Ibu? Tuhan ikut Adam keluar dari Taman Eden. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya ada di arena. Tuhan kita bukan Tuhan yang tinggal di surga. Dia tidak tinggal diam dan hanya menonton di surga. Tuhan ikut Adam dalam seluruh perkembangannya. Tuhan sedih Bapak Ibu. Dan dia bilang, kamu lepaskan tanganmu saat menari. Kamu lepaskan pelukanku saat menari. Dan Tuhan bilang, tunggu, aku akan tebus engkau kembali. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan ikut Adam dalam seluruh perkembangannya. Melalui Set dan keturunannya dan keluarganya. Tuhan terus ikut dan mengajak mereka menari bersama. Melalui Nuh dan keturunannya dan keluarganya. Melalui Abraham dan keturunannya dan keluarganya. Sampai pada Daud dan keturunannya dan keluarganya. Tuhan mengajak mereka semua menari bersama-sama dengan dia. Dan sampai waktunya tiba, janji Tuhan digenapi. Janji yang Tuhan katakan, tunggu, aku akan tebus engkau kembali. Dan 2000 tahun yang lalu, janji itu digenapi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membayangkannya? Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan terus bekerja sampai saat ini. Dan Tuhan terus mengajak setiap umatnya untuk menari bersamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, amin. Dan melalui anaknya yang dikasihi, melalui Yesus, Tuhan terus mengajak setiap orang untuk menari bersamanya. Mulai dari sekelompok kecil, yaitu murid-muridnya. Yesus menari di depan ahli-ahli Taurat. Yesus mengajak mereka menari, tetapi para ahli Taurat gak mau menari bersama dengan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan para ahli Taurat, Bapak Ibu? Mari kita membacanya dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Firman Tuhan ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya Yesus hanya mau ikut dengan apa yang Bapak mau. Ketika Bapak mau ajak dia bergerak, dia juga bergerak. Ketika Bapak mau ajak dia berputar, dia juga berputar. Ketika Bapak bekerja sampai sekarang, maka Yesus pun bekerja juga. Dan Yesus mengajak para ahli Taurat untuk menari bersamanya. Tetapi mereka enggak mau. Bahkan apa yang menjadi respon dari para ahli Taurat, Bapak Ibu? Mari kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-18. Inilah reaksi dari para ahli Taurat, Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 5 ayat 18 mengatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengajak para ahli Taurat menari dengannya, para ahli Taurat menolak. Mereka nggak mau menari bersama-sama dengan Yesus, Bapak Ibu. Bahkan hendak membunuh Yesus. Karena Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Allah.
dan Yesus pergi ke tepi danau. Kisah para Rasul mencatat bahwa manusia biasa yang tidak terpelajar. Bapak Ibu, tahukah Petrus? Kenapa Petrus ditulis di Alkitab? Dulunya siapa dia? Yesus datang kepada dia dan Yesus katakan, "Mari ikut aku." Kamu akan kujadikan apa, Bapak Ibu? Apa makna dari kata kujadikan itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, di balik kata kujadikan, kata itu mengandung makna kamu akan kebuat berkualitas. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi murid-murid Yesus yang berkualitas. Dan mulai murid-muridnya mengikuti dia, menari dengan dia, menari dengan bersama dia. Maka nelayan-nelayan yang tadinya tidak dianggap, mereka menjadi murid-murid Yesus yang berkualitas. Amin, Bapak Ibu. Kepada orang-orang yang tertekan dan berbeban berat, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus mengajak semua orang untuk datang dan menari bersama dengan dia. Dan malam hari ini Yesus mengajak kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menari bersamanya. Kemudian Bapak Ibu, di pinggir sebuah sumur di Samaria, Yesus datang kepada seorang perempuan pelacur dan berkata, "Berilah aku minum. Kalau kamu tahu aku tidak akan kembali ke sumur ini lagi." Bapak Ibu, Yesus mengajak perempuan Samaria itu masuk dalam atmosfernya Tuhan. Tapi apa jawab perempuan Samaria itu, Bapak Ibu? Mari kita akan membaca ini dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang 9 mengatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bapak Ibu, kepada orang-orang di luar Yahudi, anugerah keselamatan itu juga disampaikan. Dan Yesus menjawab, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kemudian Bapak Ibu, mari kita baca di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-14. Ayat yang ke-11 sampai ke-15. Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ke-15 mengatakan, ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu?" Ayat ke-12. "Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu. Yesus mau mengajak perempuan ini masuk ke dalam atmosfer, tetapi perempuan itu berkata begini, "Engkau nggak punya timba, Tuhan. Dan sumur ini sangat dalam." Nah, coba tangkap ini Bapak Ibu. Sumur itu adalah kebutuhan kita. Dan timba adalah fasilitas untuk mengambil kebutuhan itu. Bapak Ibu, ketika kita datang menyembah Tuhan dan membawa pujian kita kepada Tuhan sebagai persembahan, kenapa persembahan pujian kita terkadang menjadi hambar? Karena mungkin hati kita saat itu sedang gelisah dengan masalah. Dan kita sedang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, engkau nggak punya timba Tuhan, dan sumur ini dalam. Engkau nggak ngerti betapa sulit sakitnya hati ini, betapa dalamnya luka hati saya ini. Engkau nggak ngerti dan nggak kenal direktur bank itu." Dan kita lebih percaya akan kemampuan
sendiri. Dan kita lebih percaya kepada diri kita sendiri, keterbatasan kita, daripada kepada Tuhan. Sehingga penyembahan kita menjadi cacat. Kemudian apa jawab Yesus, Bapak Ibu? Mari kita baca di ayat selanjutnya, yaitu ayat 13 dan 14. Ya, ayat yang ke-13 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, inilah jawaban Yesus. Yesus nggak butuh timah itu, Bapak Ibu, karena Yesus tidak ambil air dari sumur itu, tapi Yesus curahkan air itu dari atas. Dan barang siapa minum air yang Tuhan berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu? Air yang Tuhan berikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian perempuan itu berkata apa, Bapak Ibu? Di ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu, perempuan Samaria itu meminta kepada Tuhan, berikanlah aku, Tuhan, air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu, Tuhan berikan air hidup itu enggak, Bapak Ibu? Tuhan berikan air hidup itu kepada perempuan Samaria itu. Setelah itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa penginjil pertama wanita di dalam perjanjian baru adalah perempuan pelacur Samaria ini. Air yang Tuhan berikan itu telah memancar di dalam hidupnya, telah menjadi mata air di dalam dirinya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, setelah Yesus mati, dibangkitkan, dan naik ke surga, Tuhan mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang terus bekerja dan menginsafkan semua orang yang belum diselamatkan untuk memperoleh anugerah keselamatan itu. Dan Roh Kudus terus bekerja dan menolong setiap anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam seluruh kebenaran dan membantu kita di dalam kelemahan kita. Bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Allah, yaitu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sehingga kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan namanya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan terus dan terus dan terus bekerja sampai saat ini, yaitu melalui Roh Kudus, supaya lebih banyak lagi orang untuk dapat diselamatkan. Dan Roh Kudus akan terus bekerja sampai pada kesudahan dunia ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, untuk menjemput mempelainya dan merayakan pesta besar, yaitu pernikahan anak domba. Sampai Yesus datang yang kedua kali untuk memerintah bersama-sama dengan orang-orang percaya di dalam kerajaan 1000 tahun di tata kerajaan anak domba. Sampai kita kembali ke rumah Bapa, sampai kita kembali ke langit baru dan bumi baru, sampai kita kembali ke tanah Kanaan surgawi, negeri yang permai, sampai kita kembali menghadap
tahta kudus Allah. Sampai kita kembali kepada tujuan dari Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah. Amin. God bless you. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara saya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu. Percaya ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Henya akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.